Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mardiana dengan NIM 2212548 dari kelompok 4. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi pembahasan mata kuliah perencanaan pendidikan dengan tema jenis-jenis perencanaan pendidikan. Ada berbagai jenis perencanaan pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli, seperti yang telah kita ketahui di banyak literatur. Setiap jenis perencanaan pendidikan berbeda. Oleh karena itu, kemudian dikelompokkan atas dasar sudut pandang yang berbeda-beda, yang dijadikan tumpuan dasar dalam mengkategorisasikan jenis perencanaan pendidikan. Menurut Joseph Enoch, pada tahun 1995, pengelompokan perencanaan pendidikan menjadi beberapa kategori yang dijelaskan dalam ruang lingkup jangka waktunya, sifat, wewenang pembuatannya, sektor dan regional, objek yang direncanakan, dan menurut tingkatannya. Kemudian, menurut pendapat Udin Syaifuddin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Ma'mun pada tahun 2005 dalam buku yang berjudul Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif. Kemudian, jenis-jenis perencanaan pendidikan yang dikemukakan oleh Udin Syaifuddin dan Abin Syamsuddin Ma'mun pada tahun 2005 dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif, mengkategorikan berdasarkan tataran dan cakupannya, kemudian posisi, sifat, dan karakteristik model perencanaan. Kemudian yang terakhir, mengkategorikan jenis perencanaan pendidikan dengan metode yang digunakan. Pada kali ini akan dibahas 5 kategori perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu tingkat jenjang atau kedudukan. Menurut Joseph Enoch, pada tahun 1995, berdasarkan tingkat kedudukan, perencanaan pendidikan dibedakan menjadi tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, kemudian tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, dan tingkat institusional. Kemudian tingkat pusat ialah perencanaan pendidikan yang dilakukan pada unit utama tingkat pusat, seperti di lingkungan Direktorat Jenderal Kemendikbud, Inspektoral Jenderal Kemendikbud, Sekretarial Jenderal Kemendikbud, dan unit lainnya seperti Balitbang Kemendikbud. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu tingkat provinsi. Dilakukan pada unit-unit yang ada di tingkat provinsi, seperti pada bagian-bagian dan bidang-bidang substansi yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi. Yang ketiga, tingkatan kabupaten kota, yaitu yang dilakukan oleh substansi bagian penyusun rencana dan program di tingkat kabupaten kota dan seksi-seksi substansi yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi. Yang keempat, tingkat kecamatan yang dilakukan oleh urusan data dan statistik dan urusan lainnya yang ada pada unit pelaksanaan teknis pendidikan tingkat kecamatan atau UPTD. Yang kelima, tingkat kelurahan atau desa, yaitu yang dilakukan oleh urusan pembangunan sosial budaya yang ada di tingkat kelurahan atau desa. Kemudian tingkatan yang terakhir adalah tingkatan institusional atau sekolah. Biasanya dilakukan pada tingkat sekolah, institut, universitas, atau oleh mereka yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh guru, kepala sekolah, dosen, ketua prodi, dekan, dan rektor. Jenis perencanaan pendidikan yang kedua yang dikategorikan dalam tataran dan cakupannya. Menurut Anwar, Idoki, dan kawan-kawan, ada 3 perencanaan berdasarkan area yang direncanakan. Yang pertama, ada perencanaan pendidikan nasional atau makro, perencanaan pendidikan regional atau tingkat daerah provinsi,
perencanaan pendidikan lokal, dan perencanaan pendidikan kelembagaan. Perencanaan pendidikan nasional atau makro yaitu mencakup seluruh usaha pendidikan untuk mencerdaskan atau membangun bangsa termasuk seluruh jenjang, jenis, dan isinya. Yang kedua, perencanaan pendidikan regional atau tingkat daerah provinsi yang mencakup seluruh jenis dan jenjang untuk daerah provinsi tersebut. Yang ketiga, perencanaan pendidikan lokal adalah perencanaan pendidikan yang mencakup berbagai kegiatan untuk kota, kabupaten, atau kecamatan. Yang terakhir adalah perencanaan pendidikan kelembagaan, yaitu yang mencakup satu intuisi atau lembaga pendidikan tertentu saja, seperti misalnya perencanaan sekolah, universitas, pusdiklat, dan lain sebagainya. Kemudian, jenis perencanaan pendidikan ditinjau dari posisi, sifat, dan karakteristik model perencanaan, maka perencanaan pendidikan dikategorikan ke dalam perencanaan terpadu, perencanaan komprehensif, dan perencanaan strategis. Perencanaan terpadu adalah perencanaan pendidikan mencakup seluruh aspek esensial pembangunan pendidikan dalam pola dasar perencanaan pembangunan nasional. Kemudian yang kedua, perencanaan pendidikan komprehensif, yaitu mengandung konsep keseluruhan yang disusun secara sistemik dan sistematis. Yang terakhir adalah perencanaan strategis, yaitu yang mengandung pendekatan strategik issues yang dihadapi dalam upaya membangun pendidikan. Perencanaan pendidikan yang ketiga berdasarkan ditinjau dari posisi, sifat, dan karakteristiknya terbagi menjadi 3 menurut Martin. Yang pertama, perencanaan pendidikan terpadu, perencanaan pendidikan komprehensif, dan perencanaan pendidikan strategis. Ditinjau dari posisi, sifat, dan karakteristik model perencanaan, maka terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan terpadu ialah perencanaan pendidikan yang mencakup seluruh aspek esensial pembangunan pendidikan dalam pola dasar perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, perencanaan pendidikan komprehensif, yaitu mengandung konsep keseluruhan yang disusun secara sistematis. Yang terakhir adalah perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang mengandung pendekatan strategic issues yang dihadapi dalam upaya membangun pendidikan. Perencanaan pendidikan ditinjau dari sisi metodologinya. Menurut Martin pada tahun 2013 dalam bukunya membagi menjadi 2 jenis perencanaan berdasarkan metodenya. Yang pertama, perencanaan rasional dan perencanaan transaksional. Perencanaan rasional atau systematic planning yaitu perencanaan pendidikan yang memilih jaringan yang kuat untuk menghubungkan antara perencanaan dengan implementasi perencanaan dalam suatu program. Yang kelima, perencanaan pendidikan berdasarkan tingkatan. Menurut R.G. Mandik, membagi jenis perencanaan pendidikan ditinjau dari tingkatannya menjadi 2. Yang pertama, perencanaan strategik dan perencanaan koordinatif. Perencanaan strategik adalah perencanaan yang lebih general dengan jangka waktu yang relatif panjang dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas pada suatu sistem. Kemudian perencanaan koordinatif yaitu perencanaan yang bertujuan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan sehingga tujuan yang akan dicapai dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Karena asumsi-asumsi yang berbeda dari berbagai pendapat para ahli, kemudian akhirnya dijadikan satu pedoman untuk membagi perencanaan pendidikan ke dalam beberapa jenis. Berbagai jenis perencanaan pendidikan tersebut digunakan untuk menunjang tercapainya pembangunan pendidikan nasional. Beberapa jenis perencanaan tersebut antara lain perencanaan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, dan sekolah. Kemudian perencanaan nasional, regional, lokal, dan kelembagaan. Lalu perencanaan terpadu, komprehensif, dan strategis. Perencanaan rasional dan transaksional. Dan yang terakhir berdasarkan tingkatannya yaitu perencanaan strategik dan koordinatif. Dari jenis-jenis perencanaan tersebut maka
Diharapkan perencanaan yang baik mampu membantu mencapai tujuan pendidikan yang efektif, efisien, adaptif, serta responsif sesuai kebutuhan pendidikan. Berikut ini adalah beberapa sumber yang dijadikan rujukan dalam video ini. Terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.